Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian yang berada di kelas 7. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat bersama-sama belajar walaupun lewat dalam bentuk daring ya. Anak-anak sekalian, kita tidak lupa memberikan salam dan taslim buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dalam pertemuan kali ini, silakan buka bukunya. Kita akan membahas tentang sesuatu yang berbeda dari pertemuan yang lalu. Kalau yang lalu kita sudah membahas bab 1, sekarang kita masuk di bab 2. Di bab 2 ini berada di halaman 16-17 ini ada peta hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqamah. Jadi ada beberapa yang kita ingin raih yaitu atau yang kita ingin pelajari yaitu ketenangan. Bagaimana kita merasakan ketenangan di dalam hidup dengan 3 cara. Yang pertama, kita harus jujur. Kemudian yang kedua, kita harus amanah. Dan yang ketiga, kita harus istiqamah. Nah, anak-anak sekalian, di sini ada kata-kata yang mengatakan berani jujur adalah hebat. Kenapa? Karena kejujuran itu adalah sesuatu yang harus kita pertahankan. Kalau kejujuran kita sudah abaikan, maka kita akan disebut sebagai orang yang pendusta. Karena lawan dari kata jujur itu adalah dusta. Nah, anak sekalian, kita bisa melihat di situ arti dari kejujuran. Kejujuran adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Nah, apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat maka itulah yang sebenar-benarnya. Oke, jadi itu semua keluar dari hati nurani, dari kata hati kita. Jadi kalau benar, kita harus mengatakan benar. Nah, kita harus berbuat benar. Kalau salah, maka kita harus mengatakan salah. Anak-anakku sekalian, silakan dibuka di situ. Ada salah satu sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari. Di situ an Abdullah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam kala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Dari Abdullah bin Ibn Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli alaihi, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Jadi siapa yang jujur, maka dia akan dibawa kepada kondisi yang baik, dan kebaikan itulah yang mengantarkan ke dalam surga, suatu kenikmatan, kepuasan dari balasan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dia akhirat, di dunia pun akan sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak seperti pembalasan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Karena di akhirat itu sesuatu yang abadi, sedangkan di dunia itu adalah sesuatu yang sementara saja. Anak-anakku sekarang, maka kita harus jujur, karena kejujuran itu sangatlah mahal. Ya. Situ silakan baca di halaman 19 bahwa Rasulullah itu digelar dengan orang yang jujur atau terpercaya. Beliau digelar dengan Al-Amin atau dapat dipercaya oleh bangsa Quraisy. Ya, anak-anakku sekalian. Ya. Kemudian lihat hikmah atau manfaat dari sifat jujur itu. Apa manfaatnya? Di halaman 19 itu ada 3 manfaatnya. Ya. Yang pertama, coba lihat halaman 19. Yang pertama, mendapatkan kepercayaan orang lain. Kalau kita jujur selalu jujur, maka kita selalu akan dicari orang. Nah, karena kenapa? Karena kita dipercaya orang. Jadi kita bisa disuruh orang. Kita bisa juga gitu. Kita selalu dipercaya orang.
maka disitulah modal utama bagi seorang jujur. Di mana saya tempatkan, maka dia akan menjadi orang yang bermanfaat, akan menjadi orang yang dipercaya orang lain. Karena kepercayaan itu sesuatu yang sangat mahal, anak-anakku sekalian. Ya. Yang kedua adalah mendapatkan banyak teman. Nah, kalian pasti akan kebingungan kalau tidak mendapatkan teman. Tapi kalau banyak teman, wah di mana-mana kita kaya dengan teman. Jadi perbanyaklah teman, karena teman itu teman-teman yang bisa membuat kita menunjukkan kebaikan, teman-teman yang baik ya, bukan teman yang menjerumuskan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Maka hati kita itu menjadi tenang atau tentram. Oke, anak-anakku sekalian. Nah, silahkan lagi kita buka lagi halaman berikutnya yaitu masalah amanah. Amanah ada hubungannya dengan jujur tadi. Kalau kita sudah jujur, maka kita melakukan sesuatu yang kedua, yaitu amanah. Amanah itu adalah terpercaya, orang yang terpercaya atau orang yang dapat dipercaya. Itu orang bisa dipercaya, itu berarti orang itu adalah orang yang amanah. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Artinya kalau dikasih pesan dia menyampaikan dengan baik, itu amanah juga. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Seperti salat amanah yang harus kita kerjakan. Sebagai orang Islam, kita dipercaya untuk melaksanakan amanah salat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesamanya. Itu adalah semua amanah. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasa disebut dengan orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya orang yang tidak mampu menjaga amanah disebut dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Anak-anakku sekalian, Rasulullah bersabda bahwa situ dikatakan Ani bin Umar radhiyallahu anhu, situ dikatakan bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban jawabannya perihal rakyat yang dipimpinnya. Jadi kemudian bentuk amanah itu, pertama amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketaatan akan segala perintahnya dan menjauhilah segala larangannya. Yang kedua, amanah terhadap manusia, yaitu meliputi hak-hak antar sesama, seperti ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikan kepada yang berhak. Kemudian yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri, yaitu memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup dan kesejahteraan dan kebahagiaan diri. Ya. Kemudian hikmah perilaku amanah, hikmahnya yaitu dipercaya, mendapat simpati dan hidup sukses. Kemudian perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari itu seperti yang kita jelaskan tadi, menjaga rahasia, menjaga titipan, tidak menyalahgunakan jabatan, memelihara semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itu amanah terhadap diri sendiri, berupa umur, kesehatan, harta benda, ilmu dan sebagainya yang terdapat dalam diri kita. Itu kita harus betul-betul jaga amanah itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, kita jaga amanah itu dengan taat kepada Allah, dengan tidak merusak diri sendiri dan sebagainya. Anak-anak sekalian, kita masuk di bagian ketiga, yaitu bagian E, tentang istiqamah. Istiqamah di halaman 23. Istiqamah berarti hidup kukuh, ya, hidup kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Istiqamah adalah
sikap teguh dalam melakukan sesuatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Jadi itu istiqamah, konsisten atau sikap kuku dan dalam pendirian. Ya, nah aku silakan baca lebih lanjut. Kemudian kita masuk ke hikmah. Hikmah istiqamah itu, orang istiqamah akan dijauhkan oleh Allah SWT dari rasa sedih yang menimpanya. Kemudian tidak hanyut dibawa kesedihan dan gentar menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Jadi istiqamah itu akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang istiqamah itu akan mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Kemudian orang istiqamah itu sabar serta selalu mendirikan salat dan selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, saya kira begitu anak-anakku sekalian. Silahkan dibaca baik-baik. Saya tidak usah terlalu menjelaskan. Anak-anak baca berulang saja. Kemudian lihat di rangkuman. Saya tugas pertama bagi anak-anak setelah membaca ini, buatlah rangkuman di halaman 26 ya, 26 rangkuman. Kemudian kerjakan pilihan gandanya di halaman 27 tuh, 27 sampai 29. Tugas kedua dan tugas ketiga, selesaikan uraian di halaman 29. Ya, demikianlah anak-anakku sekalian. Jadi silakan anak-anakku mengerjakan tugas yang saya berikan. Yang pertama, membuat rangkuman seperti yang di halaman 26, kemudian menyelesaikan pilihan ganda, soal dan jawab silakan ditulis. Kemudian selesaikan uraian di halaman 29. Ya, demikianlah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum.